Hai teman-teman, bagaimana nih, pendaftaran LPDP-nya nih? Sudah menulis esai kah? Atau ada kendala, dalam menulis esai? Karena, penulisan esai di LPDP ini, salah satu hal yang mungkin paling sulit ya teman-temannya. Banyak kandidat LPDP itu tidak tahu atau kurang informasi bagaimana cara menulis esai yang menginspirasi dan meyakinkan untuk para, interviewer nanti. Dan organisasi struktur organisasi esai itu bagaimana sih? Nah, disclaimer dulu teman-teman, sebenarnya LPDP itu tidak memberikan, pakem bagaimana cara menulis esai dan apa yang harus ditulis. Nah, untuk kali ini tempat kursus ingin memberikan sedikit, eee, clue dan tips dan strategi untuk bagaimana menulis esai untuk LPDP. Nah, kita akan, mempelajari dan menganalisa yang pertama jenis esai yang diminta LPDP itu seperti apa sih? Nah, aspek-aspek apakah yang ada dalam esai kita yang akan dipertimbangkan oleh LPDP? Nah, metode bagaimanakah yang, bagus atau yang efektif untuk menulis, esai kita terutama dalam kontribusi? Nah, nanti kita akan menggunakan namanya metode STAR, teman-teman. Nah, metode ini cukup, banyak digunakan, dalam penulisan esai LPDP maupun wawancara LPDP ya. Nah, kita juga akan melihat, secara eksplisit bagaimanakah aplikasi STAR dalam esai kita nanti. Nah, terus kita juga belajar nih struktur-struktur dan komponen esai yang bagaimanakah yang LPDP, minta. Dan kita akan ada beberapa poin penting yang mungkin teman-teman, butuhkan dalam menulis esai dan kita akan melakukan pembahasan mengenai, 2 esai yang ditulis, satu oleh kandidat yang lulus dan satu yang belum ya teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat perbedaannya nih. Nah, jenis esai yang diminta oleh LPDP, sebenarnya LPDP itu tidak memberikan, hanya memberikan pertanyaan, jelaskan kontribusi Anda untuk Indonesia nantinya. Nah, kata kuncinya sudah jelas, kontribusi. Jadi yang diminta apa? Kontribusi. Tapi begini teman-teman, untuk kita menjelaskan kontribusi yang akan dilakukan, ya, kita juga harus, mendeskripsikan yang telah kita lakukan itu apa saja, dan rencana studi kita itu, bagaimana sebelum kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Karena, di sini LPDP itu menantang wording-nya, apakah, wordy atau kandidat wordy itu memiliki visi yang dan misi yang kuat, dan juga apakah telah melakukan praktek-praktek yang diharapkan oleh LPDP untuk, eee meneruskan studinya atau, mewujudkan apa yang telah menjadi visi WRD tersebut. Nah, jadi ada 3 ya, yang harus ditulis walaupun pertanyaannya sebutkan jelaskan kontribusi yang akan Anda lakukan. Yang pertama adalah kontribusi yang telah dilakukan, rencana studi, dan kontribusi setelah studi. Nah, kita akan bahas, satu persatu. Teman-teman maaf ini saya sedikit, pilek karena musim, ini ya, hujan. Jadi agak sedikit, pilek. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi, kontribusi yang telah diberikan Indonesia. Kenapa sih ini penting untuk dibahas dalam esai kita? Karena dalam, pembahasan ini kita itu sebenarnya menggambarkan atau menawarkan komitmen kita terhadap para, asesor bahwa kontribusi yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan itu benar-benar nyata, oke. Dan kita secara eksplisit juga memberikan data bahwa kita itu sudah melakukan studi dan kita itu bukan orang baru yang, tiba-tiba ingin studi. Nah, artinya apa? Kita memiliki background dan kapasitas yang jelas, yang bisa ditawarkan oleh, asesor LPDP. Nah, makanya penggambaran kontribusi yang telah dilakukan itu penting, untuk melihat, bagaimana visi kita itu sesuai nantinya. Dan ini juga menggambarkan kita itu, dalam level praktek itu sudah sampai kemana sih? Apakah kita hanya sampai berhenti pada sampai tahu aja, atau kita sudah memiliki kesadaran dan implikasi bahwa kita akan melakukan sesuatu nih untuk, negara Indonesia. Nah,
diharapkan Wordy itu sudah melakukan satu kontribusi yang nyata ya teman-teman, walaupun itu kecil lingkupnya, tetapi itu bisa digeneralisasikan atau implikasi, sosialnya itu besar. Oke, daripada kita melakukan banyak sekali hal, tetapi implikasinya kurang jelas. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, apa saja yang perlu dimuat dalam kontribusi kita? Yang pertama itu deskripsi, teman-teman. Kontribusi teman-teman sebenarnya apa sih? Dan apa, deskripsi ini harus dijelaskan secara spesifik. Oke, artinya nggak boleh terlalu general atau terlalu klise. Yang klise itu yang bagaimana, Kak? Nah, nanti kita akan bahas di pembahasannya. Dan, tidak hanya cuma deskripsi kontribusi, kita juga harus, menimbang dampak yang telah kita lakukan nih. Oke, dampak itu terhadap masyarakat dan lingkungan bagaimana? Apakah dampak itu apa, secara secara esensi itu memberikan apa, nilai guna kepada masyarakat ataukah dampak itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui ya teman-teman ya, bahwa dampak LPDP itu bukan ditujukan untuk kita sendiri, untuk orang tua, tapi masyarakat yang luas. Oke, karena visi misi LPDP yaitu, kita create, future leader ya, yang mampu untuk mengembangkan SDM di Indonesia nantinya. Nah, di sini juga apa, kontribusi kita harus sesuai dengan nilai-nilai LPDP dan relevan dengan tujuan beasiswa yaitu, berkelanjutan, oke, kita bisa memberdayakan masyarakat di sekeliling kita dan yang paling penting adalah, apa yang akan kita lakukan itu serta-merta untuk tujuan sosial. Lebih spesifik yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, ketika teman-teman melihat nih, apa banyak sekali kontribusi teman-teman yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, bagaimana sih ini bisa apa ditulis? Nah, teman-teman harus shortlist nih, dampak mana yang lebih besar terhadap masyarakat atau lingkungan dan apa, apakah, dampak itu punya nilai berkelanjutan atau mengembangkan SDM di masyarakat. Nah, nanti, teman-teman harus shortlist. Nanti kita akan tunjukkan di, bab pembahasan. Nah, yang kedua adalah rencana studi, teman-teman. Rencana studi ini sangat krusial karena apa? Banyak kandidat itu tidak lulus di tahap substansi karena rencana studi itu kurang jelas. Oke. Jadi, rencana studi ini sangat penting karena Word LPDP itu diekspektasikan sudah tahu apa yang ingin mereka pelajari dan kenapa mereka belajar itu, kenapa kok nggak di kampus lain. Nah, esensi dari penulisan rencana studi adalah untuk, menimbang, apakah kita memilih program studi itu dengan penuh pertimbangan dan kesadaran dan kita juga mengukur relevansinya dengan tujuan kontribusi kita nantinya. Nah, banyak itu kandidat-kandidat, LPDP yang tidak melakukan studi tentang, eee eee, rencana studi mereka, kampus mereka itu ada apa saja. Nah, ketika ditanya mereka kurang tahu. Nah, itu kan menunjukkan ketidaksiapan teman-teman sebagai wordy ya. Jadi saya ingatkan lagi, wordy itu diekspektasikan mereka udah tahu apa yang akan mereka pelajari dan, relevansinya itu bagaimana. Nah, makanya dalam poin penting yang harus ditulis adalah satu, alasan itu harus jelas ya. Kenapa jurusan A, kenapa di universitas B, bagaimana kualitas akademiknya, research-nya apa aja, dan program apa yang akan dipelajari. Nah, sampai detail itu ya teman-teman ya. Karena ada beberapa kandidat begini teman-teman, pertanyaan tentang kontribusi itu sudah ada. Udah sangat udah sangat konkret lah. Tetapi ketika ditanya, eee, "Ini program kamu ini sebenarnya research based atau coursework?" Nah, kandidat tersebut kurang bisa menjelaskan apa yang disebut research based, master atau apa coursework based, study. Nah, perlu teman-teman nanti harus pelajari itu. Karena pasti akan ditanya kemungkinan besar akan ditanya, bukan pasti ya. Nah, dan juga yang paling penting itu bagaimanakah, hubungan, background akademik atau profesional, teman-teman dengan program studi yang diambil. Kalau misalkan program yang diambil itu suatu hal yang baru untuk teman-teman dan teman-teman, kurang begitu mempelajari dari awal atau tidak ada catatan background bahwa teman-teman akan mengambil studi atau
profesionalisme teman-teman itu tidak bersinggungan dengan program studi, ya itu mohon maaf ya teman-teman ya, pihak asesor mungkin tidak, memberikan nilai yang cukup rendah untuk, dalam, visi misi teman-teman. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah, studi ini atau rencana studi teman-teman itu mendukung, kontribusi teman-teman nantinya. Jadi, rencana studi yang paling penting untuk teman-teman ketahui saya, ini ya, ringkas ya. Satu, alasan itu benar-benar harus kuat, pertimbangannya itu harus matang, dan bagaimana melihat korelasi, yang akan dipelajari dengan background teman-teman dan, kontribusi teman-teman nantinya. Nah, berikutnya ini juga penting teman-teman, yaitu kontribusi setelah studi nanti bagaimana sih? Nah, kenapa ini penting? Karena banyak sekali kontribusi-kontribusi yang ditawarkan oleh kandidat itu terlalu idealis atau terlalu ambisius. Apakah, kontribusi yang terlalu ambisius? Contoh, mereka ingin menciptakan satu aplikasi yang dapat bisa digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Nah, applicability-nya kurang karena apa, again itu terlalu ambisius. Nah, kontribusi yang harus ditulis itu secara ringkas atau secara jelasnya adalah konkret, visible dalam dapat dilakukan dan dapat diaplikasikan, oke, untuk pembangunan SDM. Nah, tentu, untuk, ada nilai-nilai LPDP nih yang harus masukkan di sini. Yang pertama yaitu, apakah, kontribusi teman-teman itu sustainable? Oke, apakah berkelanjutan? Tentu harus, diuji, dengan bagaimana teman-teman meneruskan rencana jangka pendek dan panjang. Nah, apakah rencana jangka pendek ini membantu, teman-teman untuk mewujudkan jangka panjang ataukah hanya di-list aja nih karena memang untuk syarat administratif? Oke, jadi pertama teman-teman harus dipikirkan ya bahwa cara jangka pendek dan jangka panjang itu ada saling keterhubungan. Yang kedua adalah ada fokus, bidang. Jadi bidangnya itu harus jelas karena nanti inti dari LPDP adalah melayani. Jadi, bidang teman-teman ini sebisa mungkin melayani pemberdayaan masyarakat dan yang paling penting adalah strategi implementasi ini bagaimana? Apakah, realistis, relevan, atau sangat ambisius? Contoh yang ambisius itu bagaimana sih? Ada banyak sekali kontribusi yang ditulis, itu menunjukkan, diri sendiri aja yang bisa melakukan. Nah, LPDP kurang berkenan dengan hal yang seperti itu. Jadi teman-teman diekspektasikan sebagai orang yang humble, dan ini yang paling penting, kerjasama dengan, institusi terkait. Kalau kontribusi teman-teman itu masih merujuk pada saya ingin melakukan A karena saya ingin B, nah itu berarti terlalu sangat ambisius. Nah, bagaimanakah, yang LPDP inginkan? Nah, saya akan menuntaskan masalah di daerah B dengan bantuan C, dan di situ saya akan berkoordinasi, dengan D atau berkoordinasi balik dengan C supaya tujuan B, untuk, memberdayakan di daerah B itu laksana. Nah, itu lebih visible teman-teman. Oke, lebih realistis. Karena, kalau misalkan kontribusi kita itu sangat terlalu idealis dan kelihatannya di esai itu suaranya keakuan, nah itu kurang diminati oleh asesor. Nah, juga rencana ini ya, sesuai dengan pengalaman kita ya, untuk mengukur etos dan visi kita itu apakah sejalan atau tidak nih. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, di essay LPDP ada beberapa 3 hal yang penting yang harus ditulis, walaupun pertanyaannya adalah sangat singkat sekali, satu kalimat tanya, sebutkan, kontribusi Anda di masa depan. Tapi sebelum menuju ke masa depan, teman-teman juga harus melihat yang telah dikerjakan itu apa aja, dan yang mau studi itu apa aja, sehingga di masa depan itu bisa melakukan A, B, C, D. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya, spek.
Esai LPDP. Nah, sebenarnya penilaian-penilaian seperti apa sih yang asesor mungkin inginkan? Karena begini teman-teman, salah satu penilaian yang paling bukan tidak transparansi, yang kita hanya bisa meraba-raba itu esai. Karena LPDP itu tidak memberikan buku panduan lengkap bagaimana cara membuat esai. Nah, kenapa seperti itu? Karena diekspektasikan kita itu bisa membaca, mungkin bisa membaca suasana, mungkin kita bisa secara bebas mengekspresikan apa yang ingin kita utarakan nantinya. Nah, tapi ada beberapa aspek, esai nih yang setelah saya menganalisa beberapa, esai dan esai saya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang penting nih teman-teman yang, dijadikan pertimbangan. Yang pertama adalah relevansi dan kesesuaian isi dengan tema. Jadi, hati-hati ketika teman-teman itu memberikan judul dalam esai, oke. Ketika ada judul, berarti judul itu harus berkesesuaian dengan isi. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kandidat itu, memberikan judul tetapi isinya beda dengan judul. Oke, apakah LPDP, esai LPDP itu harus menggunakan judul? Tentu tidak, esai saya tidak menggunakan judul ya, karena saya hanya menjawab pertanyaan saja. Nanti saya akan tunjukkan, dalam pembahasan. Nah, ingat, esai LPDP itu menjawab satu pertanyaan. Ya, dan temanya sangat jelas. Kalau teman-teman kemana-mana, nah itu menunjukkan bagaimana cara teman-teman berpikir dan bagaimana cara teman-teman itu menunjukkan kedalaman evaluasi skill evaluasi teman-teman ya atau critical pemikiran kritis teman-teman. Nah, ini masalahnya adalah yang banyak sekali kandidat penulis esai itu menyampaikan informasinya itu terlalu umum sekali atau tidak berkaitan langsung. Nah, nanti ada buktinya, nanti saya akan memberikan buktinya ya. Hanya memberikan hal-hal yang klise dan bukan hal-hal yang substansif. Nah, bagaimanakah itu? Tonton ini ya teman-teman ya, jawabannya ada di akhir-akhir. Nah, yang kedua itu ada kejelasan ide, oke, dan struktur. Ingat salah satu aspek dalam esai dimanapun itu ada namanya itu textual cohesions. Textual cohesions itu bagaimana teks itu berbicara secara logis sehingga isi pemikiran seorang penulis itu tersampaikan oleh pembaca. Oke. Nah, maka dari itu, ide yang harus ditawarkan itu bukan hanya sesuatu yang menarik saja, bukan sesuatu yang informatif saja, tetapi dimulai dari satu ini teman-teman, satu organisasi atau struktur yang jelas. Oh, dimulai dari A, naik ke B, turun ke C, dan D. Nah, bukan sebaliknya ya, habis bahas A, C, A lagi, D lagi. Nah, seperti, isi LPDP ini cukup personal, ini seperti kita membaca novel ya. Jadi ada, pengenalan. Nah, habis pengenalan ada konflik yang kita hadapi. Nah, terus ada anti klimaks dan klimaksnya bagaimana, itu harus jelas. Oke, yang berikutnya adalah, ini tentu seperti yang katakan tadi, esai itu harus memiliki textual cohesions atau logika berpikir dalam teks. Nah, maka dari itu setiap paragraf itu harus memiliki fokus, dan fokus itu tidak hanya fragmented, tetapi harus mendukung ide kita itu apa. Nah, kebanyakan yang saya temui ketika membaca esai kandidat LPDP, paragraf-paragraf itu berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Dan itu tidak membuat satu pemikiran yang utuh. Nah, atau kita sebutnya fragmented. Dan ini penting, originalitas dan personal branding. Essay yang kita tulis itu harus menunjukkan kita itu siapa, kita itu bisa apa, pengalaman kita itu apa saja sih, dan bagaimana visi misi kita itu sesuai dengan visi misi LPDP. Nah, kebanyakan apa yang saya, baca itu pembukaan atau penulisan itu terlalu klise, terlalu kadang-kadang ada yang terlalu formal, terlalu akademis, terlalu ya pokoknya terlalu deh. Nah, esai dalam LPDP itu sifatnya subjektif atau personal biasanya. Nah,
dalam penulisan esai itu kita harus menunjukkan gaya bicara kita itu seperti apa, oke. Kita dalam menuangkan ide-ide itu bagaimana. Nah, itu harus tercerminkan dalam esai ya, teman-teman, ya. Nanti kita akan belajar sama-sama Mungkin dalam level teori sangat-sangat, membingungkan, tetapi nanti dalam hal praktek atau ketika kita menganalisa, eee, esai dan membandingkan akan jelas, oke. Nah, penting teman-teman untuk, menggunakan metode namanya metode STAR untuk menulis kontribusi. Nah, apakah STAR ini? STAR ini, STAR itu berbicara hal yang, filosofi memiliki filosofi masing-masing ya, teman-teman. Dan mari kita bahas filosofinya satu-satu. Situations, S, oke. Jadi dalam menulis esai, konteks yang kita bawa itu jelas. Masalah yang kita hadapi itu fokus. Dan informasi-informasi yang ada dalam, pembahasan kita itu konkret dan bisa dikonfirmasi. Nah, kenapa seperti harus memiliki kejelasan seperti ini? Agar, apa namanya, itu kita membangun tanggung jawab sebagai seorang penulis. Walaupun penulisan esai mungkin dalam beberapa apa, di benak para kandidat itu sebagai syarat administratif, tetapi esai inilah yang menunjukkan integritas kita, teman-teman. Apakah kita ingin menceritakan hal-hal yang telah kita lakukan, atau kita itu hanya menceritakan hal-hal, kepalsuan hanya untuk menjual diri kita akan sekolah ke luar negeri. Oke, ingat visi misi LPDP yang paling mendasar adalah integritas. Nah, integritas ini dituangkan secara eksplisit dari konteks latar belakang yang teman-teman bawakan. Nah, yang kedua adalah tugas. Tugas tanggung jawab itu harus nyata, harus konkret. Nah, tanggung jawab inilah yang akan nanti kaitan dengan visi misi LPDP. Oke, melayani. Tanggung jawab teman-teman itu bagaimana? Dan apa namanya, fokus kontribusi teman-teman itu, apa, benar-benar jelas. Mungkin ketika bekerja dalam satu tim, apa, teman-teman, apa namanya, memiliki, apa, kontribusi yang sangat besar atau tim, tetapi sebenarnya itu hanya join tim aja, nempel aja. Nah, apa, kontribusi pribadi teman-teman itu tidak tertuang secara eksplisit dalam esai. Nah, itu juga harus hati-hati ya, teman-teman, ya. Yang ketiga nih, actions atau tindakannya. Langkah-langkah konkret apa yang telah dilakukan nih untuk, menyelesaikan masalah dan menjalankan peran. Jadi ketika teman-teman ditugaskan untuk menyelesaikan satu tugas A misalkan, nah langkah-langkah apa yang dilakukan? Banyak sekali hal-hal yang luput dari deskripsi, dalam esai, hal-halnya itu kurang jelas atau terlalu umum. Nah, pastikan tindakan Anda itu sangat spesifik, bisa apa namanya, konfirmasi, bisa di logika intinya ya. Dan usaha ini ya, apa, untuk menilai apakah usaha teman-teman dalam melakukan tugas itu benar-benar sungguh-sungguh atau hanya, main-main aja ya. Nah, selanjutnya adalah R, result, hasil. Nah, hasil akhirnya apa? Dan fokusnya dampak nyatanya itu bagaimana? Apakah itu relevan dengan apa namanya, kontribusi yang akan teman-teman bawakan nantinya? Atau, ini result ini hanya andai-andai aja atau bahasa ini ya presiden kita ya, hanya omon-omon aja. Nah, untuk itu teman-teman data itu harus ada, fakta itu harus apa namanya, eee eee eee, disuguhkan. Karena mungkin begini teman-teman, ada beberapa cerita bahwa dalam penulisan esai itu bagus, tapi ketika dikonfirmasi itu, kandidat tidak bisa memberikan penjelasan yang sangat, apa, memuaskan atau eksplisit karena ya memang, apa, results-nya hanya dibuat-buat saja. Nah, dari metode STAR ini, yang diharapkan oleh penulis adalah dia memiliki academic honesty, kejujuran akademis, yaitu seseorang yang memiliki integritas. Nah, inilah yang harus teman-teman tunjukkan dalam penulisan esai teman-teman. Oke, jadi, intinya adalah
metode ini itu sangat, sahih untuk menjawab, eee atau untuk menghubungkan dengan nilai-nilai LPDP, berintegritas, memiliki layanan, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab nantinya. Nah, selanjutnya, nah bagaimana metode ini dituangkan dalam esai? Singkat sekali, yaitu ini, pertama, metode STAR itu memberikan struktur yang jelas. Nah, itu dimulai dari introduction dulu, ke hal yang situation-nya bagaimana, oke, tugas teman-teman di sana itu apa aja, oke, action-nya apa, result-nya apa. Nah, ini memberikan satu penjelasan yang komprehensif dalam menimbang apakah kontribusi teman-teman itu hanya omong-omong aja ataukah benar-benar sungguh-sungguh. Nah, dan juga, metode STAR ini cukup ini ya, apa namanya, cukup, secara metodologi itu cukup, valid untuk menimbang result teman-teman itu ada dampak atau tidak. Karena kan nanti harus ditulis juga ya, apa namanya, tasks, actions, and results-nya. Apakah ada, apa, hanya, "Oh, saya hanya ingin untuk, mengembangkan ilmu pengetahuan aja," tapi dalam level praktik itu tidak ada sama sekali, gitu. Dan, apa yang teman-teman lakukan itu untuk berhenti pada diri sendiri saja, bukan ke orang lain. Sebelumnya maaf ya teman-teman ya, apa, saya sedikit sakit jadi, apa, hidung saya istilahnya, runny nose. Nah, dan juga, STAR ini memberikan personal branding. Karena apa? Karena, di dalam huruf A tadi itu menunjukkan actions, aksi teman-teman itu apa. Dan ini bukan hanya pencapaian tim aja, bukan teman-teman mendompleng, tetapi teman-teman memiliki apa, peran aktif dalam kontribusi teman-teman. Nah, kita sudah belajar tentang apa, 3 hal. Yang pertama adalah, esai, LPDP itu esainya modelnya bagaimana. Yang kedua, aspek apa yang mungkin akan dinilai dan metodologi dalam menulis esai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nah aplikasinya bagaimana, Kak? Nah, kita akan menimbang di sini ya. Yang pertama, ini contoh kalimat kecil, saya membantu masyarakat di desa untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Ketika saya membaca ini, saya bertanya-tanya, masyarakat di desa mana? Kesadaran seperti apa? Mana evidence-nya? Nah, kalau ini misalkan ditulis dalam esai teman-teman dan hanya berhenti pada level ini saja, ketika dihadapkan pada satu wawancara, mungkin teman-teman akan gelagapan ya, karena pewawancara itu mungkin dibekali satu tools analysis dalam menimbang apakah teman-teman itu, esai teman-teman atau yang teman-teman lakukan itu benar-benar konkret. Nah, makanya itu harus ada semacam ini ya, apa namanya, penjelasan seperti start tadi. Oke, pada tahun 2021, oke, ini apa, situation-nya di 2021, ada tingkat pencemaran di desa Y akibat sampah plastik. Oke, situasinya jelas ya, ada pencemaran karena plastik. Nah, aksinya apa? Membentuk gerakan bersih. Oke, yang bekerja sama dengan apa, 15 relawan, mengadakan apa namanya, task-nya apa aja, mengadakan edukasi lingkungan dan kegiatan pembersihan rutin setiap minggu. Nah, results-nya apa? Mengurangi 50% sampah dan lihat, waktunya jelas 6 bulan, oke. Dan ini mungkin bisa dilakukan karena dalam rentang waktu tersebut, aksi-aksi yang dituangkan dalam gerakan itu benar-benar dilakukan secara maksimal. Nah, dari penjelasan ini, pewawancara bisa apa, asesor bisa menimbang, "Oh, iya, kandidat ini memiliki visi dan misi dan bisa melakukan hal-hal ya, bisa menuangkan visi misi itu dalam bentuk tindakan dan bisa dilihat secara konkret." Tapi kalau ini kan tidak ya teman-teman ya, mana buktinya? Di mana ini? Nah, ingat teman-teman, LPDP ini saya selalu tekankan, yaitu untuk pembiayaan untuk pendidikan tinggi.
di pendidikan tinggi, teman-teman itu diekspektasikan sebagai seorang akademisi yang oke, memiliki, pemikiran atau metodologi berpikir yang jelas dan valid. Nah, terus bagaimana nih struktur dan komponen esai LPDP? Pertama, tentu sangat ini ya, pembukaan itu sangat memiliki ini, apa namanya, bobot yang sangat besar. Karena, kita tahu ketika kita membaca novel atau membaca satu jurnal artikel, kalau misalkan apa, kalimat pertama atau kedua yang kita baca itu tidak menarik minat kita, atau tidak memberikan satu, apa namanya, curiosity, keingintahuan untuk melanjutkan baca, kita akan meninggalkan bacaan itu. Sama teman-teman. Asesor ketika melihat, 1, 2 kalimat teman-teman dan ini terlalu klise, ya udah di-skim and scan aja. Dan biasanya, ada beberapa tipe ya teman-teman ya, bisa menggunakan cerita pendek pribadi apakah ada? Ada. Ada yang menyuguhkan statistik dan fakta nih yang mencengangkan atau yang ini ya, membuat apa namanya, asesor itu terbelalak. Wah, kata ini ya, kata apa namanya, dalam novel 80-an terbelalak. Oke, lanjut dan ada pernyataan kuat dan yang menggambarkan motivasi dan misi. Nah, motivasi dan atau misi ya, visi atau misi. Oke, maaf teman sedikit belibet. Nah, kalau saya sendiri saya lebih suka yang, membuka dengan nomor 3. Karena itu langsung jelas, mengungkapkan saya itu siapa dan personal branding saya itu apa, nanti kita bisa lihat. Nah, lagi kenapa background itu penting, karena memang, apa namanya, selain itu menarik perhatian, asesor juga tahu ya atau menimbang, eee, latar kita itu, secara etos itu mampu nggak sih? Oke, apakah ada relevansinya nggak sih? Nah, itu bisa dilihat ya teman-temannya, nanti kita akan buktikan. Nah, isi esai itu sebisa mungkin, itu menggunakan contoh nyata untuk menjelaskan kontribusi. Kalau teman-teman ada satu isu nih, tapi teman-teman nggak riset sebelumnya dan ini hanya sebagai asumsi dan tidak terbukti, dan teman-teman nggak ada baca jurnal, nggak ada backup data, ya hindari itu, oke? Nah, yang kedua adalah, penyampaian itu logis dan personal. Ingat, essay di LPDP itu pertanyaannya kontribusi kamu. Oke, ada kata kamu di sana. Ketika pertanyaan itu kamu menunjuk ke penulis. Nah, penulis itu memiliki personal reasons. Nah, ingat apa namanya, bahasa-bahasa yang digunakan itu lebih menggunakan kalimat aktif di dalam ditilik dari sudut pandang orang pertama, oke? Dan, percaya diri dan humble ya, percaya diri dan humble. Nah, juga visi misi dengan LPDP itu juga harus jelas ya, visinya apa, misinya apa, dan bagaimana keterkaitannya. Nah, lanjut, kadang-kadang harus ada penutup yang berkesan, oke, menyampaikan kesimpulan yang kuat dengan visi masa depan dan ajakan untuk percaya pada potensi diri. Nah, apakah kedua ini harus? Nggak perlu ya, kadang-kadang satu aja cukup. Bahkan di essay saya itu, saya, tidak menekankan untuk, penutup saya walaupun mungkin tidak terlalu berkesan, tetapi saya fokus ke esensinya, nanti saya akan tunjukkan esainya. Nah, ada beberapa poin penting yang ingin saya garis bawahi di sini, ada 5. Yang pertama adalah, satu, dalam hal pembukaan, oke, ini cari pengalaman-pengalaman dalam penulisan esai, kita harus cari pengalaman-pengalaman yang benar-benar relevan dan berdampak. Teman-teman melakukan banyak hal, memenangkan banyak lomba, sangat pintar, cerdas, tapi apakah itu relevan? Ataukah itu berdampak? Atau hanya ingin menunjukkan kesombongan diri teman-teman aja? Nah, ada juga kandidat yang hanya menulis tentang, "Oh, saya melakukan A, B, C, D, saya melakukan ini," tetapi
dijelaskan secara konkret atau hasilnya bagaimana masih, abu-abu ya, istilahnya masih blur dan, kontribusinya itu mencerminkan nilai-nilai LPDP teman-teman, oke. Nah, ingat LPDP itu mencari pelamar yang memiliki visi dan nilai kepemimpinan. Gunakan karakter ini ya, visioner, oke, leadership. Harus nampak, walaupun tidak, serta-merta nanti teman-teman tulis, "Oh, saya memiliki leadership yang tinggi." Jangan jangan. Jadi data talks more. Jadi data itu berbicara banyak daripada klaim. Nah, teman-teman harus menunjukkan data daripada klaim. Nanti kita akan belajar sama-sama dalam pembahasan esai. Nah, ini juga tidak ingat seperti yang saya katakan tadi ya, essay itu bukan hanya ini, apa namanya, syarat administratif untuk lulus ke tahap berikutnya. Essay yang teman-teman suguhkan atau upload ke beasiswa LPDP itu akan dinilai, akan dibaca oleh para doktor, para profesor, dan mereka tahu sejauh manakah teman-teman itu memiliki motivasi, memiliki integritas dan potensi dan dampaknya bagaimana sangat, eee eee, eksplisit ya. Karena ada banyak sekali kandidat yang mendaftar LPDP motivasinya itu hanya untuk, kuliah ke luar negeri, membahagiakan orang tua. Nah itu kan masalah-masalah personal ya teman-teman ya. Walaupun penulisan esai itu personal, jangan gunakan masalah personal dalam esai. Itu berbicara tentang beda hal ya. Esai personal itu adalah tentang diri teman-teman sendiri. Nah, masalah personal adalah masalah yang kaitan dengan diri sendiri. Jadi, 2 hal ini sangat berbeda. Nah, kita sudah tahu teorinya nih. Bagaimana prakteknya dalam pembuatan esai? Nah, dalam sesi selanjutnya kita akan membandingkan nih, kita akan melihat 2 esai, yang satu itu, jujur itu esai yang saya buat, makanya saya bisa mempresentasikan ini ya, karena saya, apa namanya, practice what I preach. Yang, apa namanya, satu adalah salah satu kandidat, yang belum memiliki kesempatan untuk lulus atau mendapatkan beasiswa LPDP di 2 tahun yang lalu, 2023 kalau nggak salah, atau 2024, saya agak lupa. Nah, esai ini benar-benar esai yang di-submit di, apa namanya, portal LPDP, nanti makanya ada beberapa, portal atau, apa, bentuk PDF itu, default dari LPDP, untuk menjaga kerahasiaan, apa, informal atau penulis. Karena di sini saya tidak ingin menunjukkan bahwa essay ini jelek, essay ini bagus, enggak ya teman-teman ya. Disclaimer dulu. Yang kita akan tuangkan adalah apakah essay yang kita tulis itu sudah sejalan dengan apa yang para asesor inginkan atau ekspektasikan dalam tulisan kita. Di dalam pembahasan ini kita tidak membahas tentang masalah-masalah personal tentang penulis, tidak sama sekali. Semua nama akan dihilangkan dan tidak ada sama sekali rujuk bahwa penulis esai ini kurang berpengetahuan, tidak. Mungkin pada saat itu ketika menulis esai yang akan kita bahas, yang penulis, kita sebutnya penulis satu atau penulis 2 nanti akan kita lihat, kurang memahami intisari, cara penulisan esai. Nah, makanya tempat kursus ini hadir teman-teman, untuk memfasilitasi teman-teman agar penulisan esai teman-teman itu lebih berkualitas yang diinginkan oleh LPDP. Jadi, ada hal yang saya ingin, katakan di sini sebelum kita pembahasan. Maaf agak terlalu lama, karena ini sangat penting. Ketika teman-teman tidak diterima oleh LPDP, bukan berarti, apa namanya, teman-teman, secara komitmen jelek, tidak. Karena apa, ada banyak pertimbangan. Ada juga orang-orang yang tidak diterima di LPDP tetapi diterima di AAS atau chevening. Nah, itu beda hal. Apa namanya, hal itu sering terjadi. Nah, di sini kita hanya fokus kepada bagaimanakah esai yang mungkin diterima oleh para asesor atau yang ingin, asesor ekspektasikan. Nah, kita pindah ke pembahasan esai ya. Sekali lagi, saya sudah meminta izin untuk, esai ini digunakan dalam sampel. Ini ada pendaftaran itu, LPDP tahap kemarin teman-teman, tahap 2 2024, oke. Nah,
Di sini, oke, ingat sekali lagi, pembahasan ini tidak ditujukan kepada penulis, tetapi kualitas esai. Oke, kita fokus subjeknya adalah esai, bukan penulis. Oke, berarti pada produknya ya, bukan pembuatnya. Oke, karena saya menghargai apa bukan kita harus menghargai apa namanya satu produk untuk satu evaluasi. Bukan berarti yang membuat produk itu jelek, tidak. Oke, kita membutuhkan satu evaluasi. Di sini saya akan membandingkan paragraf, demi paragraf untuk, menunjukkan secara eksplisit apa yang saya presentasikan tadi ya. Oke, pertama, di sini dikatakan bahwa perjalanan untuk mencapai pendidikan tinggi bukanlah hal yang sangat mudah. Ini terlihat klise. Oke, bagi saya sebagai seorang, apa namanya, pembaca yang memang tidak mudah karena kita harus ada tugas, ada apa namanya, skripsi, ada, projek presentasi dan banyak hal. Oke, bahkan ada financial issues di sana. Nah, di sini belum ada hal-hal unik yang dibawa, masih sifatnya general. Oke, atau, sesuatu itu berbicara sendiri. Saya ingat ketika, saya belajar bahasa Inggris, ada dikatakan "this is pen" ketika menunjukkan satu pen ya, satu pena. Nah, memang itu pen. Nah, terus intinya apa gitu kan kita sudah tahu. Nah, ini sesuatu yang sudah tahu dan diulang-ulang namanya klise. Mengingat saya adalah, eee, anak tah waduh, saya sedikit flu ya. Oke, maaf. Mengingat saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Wah, ini tidak menunjukkan satu keunikan, sifatnya masih general. Banyak sekali, Indonesia itu yang apa, maaf, banyak sekali, masyarakat Indonesia yang dari anak pertama dan 3 bersaudara. Keunikannya apa? Nah, ini belum diulik dalam satu kalimat ini. Satu kalimat ini masih berisi tentang klise. Oke. Namun orang tua kami memberikan, ingat, ini adalah satu hal yang berbicara mengenai konsistensi. Pertama dia membuka dengan subjek saya, tetapi selanjutnya itu kami. Nah, kami itu mewakili apa dan saya itu mewakili apa di essay ini. Nah, ini ada ambiguitas atau pergeseran topik. Oke. Nah, ini perlu dihindari, suara teman-teman harus konsisten ya. Memberikan segenap kemampuannya, oke, dan mereka sangat optimis untuk mencapai pendidikan tinggi tersebut. Oleh karena itu saya seorang putri dari terakhir, dari suku Melayu, oke, tepatnya di ini satu tempat yang saya hilangkan, yang sangat menjunjung tinggi budi pekerti, penggunaan bahasa yang santun dan berbudaya. Nah, hindari klaim-klaim seperti ini teman-teman, karena bagaimana cara membuktikan, apa namanya, klaim ini? Saya ingat kata-kata ini ya, apa namanya, Carl Sagan, itu penulis yang saya suka, bukunya Cosmos. Dia berbicara bahwa, big claims need a big evidence. Nah, ini dia ada klaim nih, dia memiliki budi pekerti, penggunaan bahasa yang santun dan berbudaya. But pertanyaannya adalah, mana buktinya? Nah, di sini esai ini tidak menjelaskan tentang bukti, teman-teman. Dia lanjut berbicara mengenai segenap kemampuan dan keinginan yang tinggi serta dukungan yang terbaik dari orang tua. Saya mampu menyelesaikan pendidikan sarjana dengan IPK 3,7 lulus cum laude dengan beasiswa full study. Nah, di sini, membawa masalah personal dan apa yang mau dibawakan di sini kurang begitu ditonjolkan. Oke. Nah, paragraf pertama seharusnya itu memberikan kesan atau situasi apa sih yang ingin ditonjolkan, apa sih yang ingin difokuskan, kontribusinya itu arahnya kemana. Nah, kita bandingkan dengan contoh esai yang kedua. I describe myself as a critical pedagogue, critical language educator. Nah, oke, dia menyebutkan merek ya. Nah, itu harus ada buktinya. Considering that the fact that the world has been becoming more and more globalized and multicultural, criticality has essential roles in education, especially in language education. Nah,
Di sini penulis pertimbangannya, menjadi critical educator ya karena melihat situasi di dunia ini bagaimana sih. Nah, inilah yang disebut reflektif, teman-teman. Jadi esai yang teman-teman tulis itu tidak hanya berhenti pada level deskriptif saja. Seperti contoh esai ini hanya berbicara tentang penulis. Kayak saya perjalanan ini terlalu susah, oke, perjalanan pendidikan tinggi bukan hal mudah. Satu deskripsi, oke. Orang tua memberikan segenap kemampuannya, deskripsi, oke. Nah, saya orangnya berbudi pekerti, deskripsi. Mana evaluasinya, mana bukti-buktinya, dan bagaimana itu sangat relevan. Nah, di sini, penulis itu esai ini menjelaskan, oke, secara eksplisit kenapa critical language educator itu dibutuhkan, oke. Kalimat ketiga, criticality refers to the state of being critical, meaning the students not only understood or comprehend knowledge, but also they are able to conceptualize, analyze, synthesize, and evaluate the knowledge. Nah, di sini itu dijelaskan yang dimaksud critical itu apa. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Ketika kita membaca novel, oke, atau satu cerita atau satu bacaan, ketika mungkin orang-orang itu tidak tahu apa, eee term yang kita bawakan atau satu kata itu ambigu karena sering digunakan dalam banyak bidang, tugas seorang penulis yaitu menjelaskan atau membuat terang benderang, isu yang ingin dia bahas. Isu yang dibahas adalah kritikal. Kritikal dalam bidang apa? Pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan bahasa, sangat jelas. Kita kembali ke esai yang pertama. Isu apakah yang dibawakan dalam kancah nasional atau fokus studinya kurang begitu diangkat. Nah, di sini juga, with the inculcations of criticality in education, it is expected that future generations are equipped with skills to reason and evaluate the events happening in their daily life. So, di sini penulis menekankan bahwa mendeskripsikan dirinya sebagai critical language educator itu bukan seorang omong-omong. Dia bisa membuktikan loh, kenapa dia harus menjadi critical language educator. Criticality itu apa sih? Dan kenapa itu penting? Nah, essay yang teman-teman harus bawakan itu harus berbicara dalam level bukan deskriptif tetapi evaluatif. Nah, di sini to cater criticality in Indonesian education, the Ministry of Education has newly implemented the revised 2013 curriculum in 2018, with the focus of empowering students' character building, such as their religiosity, nationalism, spiritualism, nationalism, spiritualism, integrity, independence, and cooperations. Nah, di sini ada bukti nih, oke, bahwa uh, apa uh, government atau pemerintah kita itu sudah ada loh niat untuk melakukan criticality dalam kelas. Nah, makanya itu ini menjadi isu yang penting untuk dibahas. Nah, kita jadi tahu nih posisi seorang penulis esai ini apa. Oh, dia ingin memberikan satu kesan bahwa dia itu sejalan dengan pemerintah. Nah, di sini belum nampak ya, kejelasan atau isu yang dibawakan ya, karena terlalu deskriptif. Nah, selanjutnya di sini, putting this in language education teaching context. Nah, ini dimasukkan dalam konteksnya dia. Teachers are expected not only to focus on students' linguistic and communicative competence, but also incorporate higher order thinking skills into classrooms, such as posing language problems from real-world context. Nah, dia menawarkan satu isu penting bahwa dalam belajar bahasa itu, ya rules itu bukan salah satu hal yang grammar itu atau language rules atau language competence itu bukan satu-satunya yang harus ditekankan, tetapi juga bagaimana anak-anak itu bisa membaca teks dalam level kehidupan sosial mereka. Nah, isu yang dibahas ini sangat konkret
Nah, alasannya sangat kuat, oke, dan dia sejalan dengan pemerintahan dan bagaimana akan mengembangkannya. Jadi udah melihat nih sangat jelas, oh berarti nanti di esainya dia akan berbicara tentang, kontribusinya dia di critical language educator dan bagaimana dia akan membawakan criticality, dalam, apa namanya, pengertian dia itu seperti apa ya. Nah, tetapi di contoh esai ini belum sama sekali nampak isu yang dibahas itu seperti apa. Nah, konklusinya adalah dalam level, pembukaan atau introductions ya, dalam esai itu isu yang dibawa itu harus jelas dan mencerminkan satu, apa namanya, isu penting dalam, dalam konteks, Indonesia ya, harus benar-benar bisa dibawakan. Nah, kita kita baca ini ya, apa namanya, selanjutnya ya. Dengan latar belakang, pendidikan sastra Inggris yang mempelajari tentang bahasa, ya tentu sastra Inggris, bahasa, dan penerjemahan membuat saya sadar akan pentingnya kedua hal ini di masyarakat dan berbudaya. Oke, di sini kalimat ini sudah memberikan kesan ya, yang mau dipelajari itu apa, yaitu masyarakat yang berbudaya, itu bagaimana. Nah, apakah ada bukti bahwa ini adalah satu hal yang penting untuk dibawakan? Kita lihat. Namun saya masih merasa kurang akan pengetahuan yang saya miliki sehingga motivasi saya untuk menekuni bidang keilmuan linguistik lebih, dalam melalui pendidikan jenjang magister. Nah, teman-teman, ketika Anda mendaftar master di, apa namanya, melalui LPDP, jangan hindari untuk berbicara dalam level knowledge. Saya ingin mengembangkan pengetahuan. Oke. Eee Berjalanlah lebih dari sekedar saya ingin mengetahui, tetapi berjalanlah pada action-nya nanti apa, oke? Dan saya berharap pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan di perkuliahan akan datang memberikan, manfaat kontribusi nyata pada sektor budaya dan pariwisata bagi masyarakat. Nah, ini nih, dia membawakan satu isu mengenai sastra Inggris, oke. Tetapi dia berbicara tentang budaya dan pariwisata. Belum dijelaskan bagaimana konektivitasnya, dari kalimat ini ya. Dan sebagai pembaca, saya mengekspektasikan bahwa penulis juga akan melakukan ini, investigasi atau evaluasi lebih lanjut, bagaimanakah keterhubungan antara budaya dan pariwisata dengan sastra Inggris. Nah, yaitu oke, kita lihat sebelumnya ketertarikan saya dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dimulai sejak kecil saat orang tua kami mengajarkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Nah, ini ya teman ya, inilah yang pentingnya textual cohesions. Artinya adalah, eee, cara logika berpikir dalam menyampaikan informasi. Tadi dia berbicara tentang, oke, dia memiliki latar belakang, apa namanya, esai ini memiliki latar belakang sastra Inggris, dan dia berbicara tentang kekurangan dirinya sendiri, oke, dan makanya dari itu dia ingin lanjut studi. Dan kenapa studi? Karena ingin memberikan kontribusi sektor budaya. Nah, namun dia berbicara, esai ini berbicara mengenai, apa namanya, masa kecil dia yang memotivasi untuk belajar lebih lanjut. Fokusnya apa? Ingat, setiap paragraf, oke, ini teori sejak kita SD ya mungkin ya, ada yang disebut kalimat pokok atau main idea, ide pokok. Ide pokok dalam satu paragraf itu harus ada satu yang dapat ditarik atau dimengerti oleh pembaca, ini maksudnya apa. Nah, di sini banyak sekali kalimat-kalimat penjelas, yang di mana itu ide pokoknya itu ya kita nggak tahu di mana. Nah, penting teman-teman, bahwa, ketika teman-teman menulis esai yang tipenya 2000 kata, oke, ide pokok itu lebih baik, kita menulis dalam, cara berpikir yang deduktif. Oke, jadi kita menyuguhkan ide pokok itu di awal, supaya pembaca itu, terang benderang nih tentang apa yang akan kita tulis. Nah, kita mengacu ke kalimat berikutnya ya. Ini, kita sebutkan. However, criticality has not been fully addressed in English language classroom. Oke, dia berbicara tentang masalah.
Masalahnya apa? Criticality. Apakah criticality sudah dibahas? Sudah dibahas. Oke. Nah, with 6 years of experience teaching second language in a variety of contexts, I have seen that grammatical translation techniques and consecutive drillings are still widely used in English language teaching practices. Nah, dia memberikan ini. Lah, kenapa ini nggak diadres? Karena dia melihat pengalamannya sendiri. Nah, dari dua kalimat ini, kita udah ketahui bahwa dia akan membahas tentang masalah dalam pemikiran kritis dalam pengajaran bahasa. Tetapi ketika kita melihat isi yang di sini, masih belum adanya kejelasan bagaimanakah penulis memberikan dampak. Atau apa sih fokus penulis itu kurang jelas. Nah, ini ya teman-teman ya, kembali lagi ya. Jadi fokus di sini itu udah ada kejelasan. Nah, tentang masalah yang akan diangkat. Di sini ditulis the majority of English education focuses on teaching linguistic perspective, in linguistic perspective norms and usages. Students are required to memorize linguistic sentence constructions such as the 16 tenses with the isolations from the context. Nah, dia bisa menyuguhkan bukti-bukti nih teman-teman yang dia temukan ya. Esai ini memberikan bukti eksplisit. Oh, ini loh kekurangannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa the contextualizations of forms and usages remains in abeyance. Nah, dia dijelaskan kontekstualisasi belum nampak loh di kelas di pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. And dia menjelaskan dengan eksplisit karena apa? The discourse that is taught focuses primarily on manufactured speech or predictable overused terms. Jadi yang diajarkan itu ya yang katakan berulang-ulang, tapi apakah students itu diajarkan untuk mengerti kontekstualisasi berbahasa di dalam essai ini dijelaskan belum nampak. Ada buktinya? Ada. Apakah buktinya? Pengalamannya dia sebagai seorang guru. Nah, students are treated as a blank paper, and the fact that they possess linguistic DNA that enables them to independently generate discourse production is ignored. Because of this, students are led to believe that learning English language, is to study its denotative meanings and constructions, oblivious to the fact that learning English has a practical implications in the context of global encounter. Nah, jadi dia menjelaskan satu permasalahan bahwa criticality itu belum diadres. Nah, kenapa kok belum diadres? Karena ya satu, di kelas itu hanya belajar bahasa Inggris itu hanya dalam level linguistik saja. Dan ini diberikan satu evaluasi dan penjelasan yang sangat eksplisit. Nah, dari dua paragraf ini, menunjukkan interconnectivity yang jelas. Yang pertama, dia menyebut dirinya critical language educator. Alasannya ada. Nah, kenapa alasan itu penting untuk membawa isu pendidikan kritis dalam bahasa? Nah, karena walaupun sudah pemerintah itu sudah mencanangkan atau ada policy dalam education itu meningkatkan critical thinking atau berpikir kritis, tapi nyatanya dalam kelas itu belum secara eksplisit diajarkan. Nah, dia berperan untuk menjadi penyambung lidah policy dari pemerintahan supaya dia mencapai pengembangan SDM di Indonesia dalam konteks pengajaran bahasa. Sangat jelas. Nah, di sini, di dua paragraf ini, berbicara tentang dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari dua kalimat ini? Kita belum tahu nih masalahnya apa. Karena isu yang dibawa itu isu yang sangat-sangat personal tentang dirinya sendiri. Dan motivasinya, penjelasan deskripsi dirinya sendiri. Apakah itu boleh sih? Pertanyaannya adalah, jadi kita bisa bawa masalah personal ya? Mungkin bisa, tetapi PR teman-teman itu membuktikan apakah masalah personal yang teman-teman hadapi itu ada buktinya dan itu berkaitan erat dengan pengembangan SDM dan nilai-nilai LPDP.
Nah, kalau itu terlalu personal, mungkin bisa dihindari ya teman-temannya, mungkin bisa dihindari. Nah, kita move ke apa namanya, paragraf selanjutnya nih. Semasa perkuliahan dengan jurusan sastra Inggris, oke, dia berbicara tentang pengalaman. Oke. Semasa perkuliahan dengan jurusan bahasa Inggris, menyadarkan saya bahwa aktif di kelas saja tidak cukup. Nah, ini general knowledge, hindari general knowledge. Tunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki satu keunikan yang bisa teman-teman bawakan. Seru. Di luar ada mie dok teman-teman. Oke. Now, balik lagi. eh Namun harus bisa mengembangkan teori yang dapatkan di luar kelas. Nah, teorinya seperti apa? Nah, ini menunjukkan satu klise, satu general statement yang dimana itu the statement speaks of itself. Nah, berarti statement itu berbicara tentang dirinya sendiri ya. Kita tidak pembaca secara eksplisit itu ya memang gini faktanya. So what? Nah, kalau teman-teman menulis dalam terlalu general, ada satu pertanyaan yang harus dijawab nih. Loh, jadi gimana? So what? Oke. Nah, oleh sebab itu saya mengikuti beberapa organisasi di kampus seperti Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris, BEM, mengikuti organisasi yang aman dalam mengemban amanah, aktif menjadi relawan, menjadi relawan mengaji. Dan ini yang disebut listing atau seperti yang katakan tadi, ada banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan, tetapi mana dampaknya? Oke, manakah bukti bahwa hal-hal yang kamu lakukan itu benar-benar berdampak pada masyarakat? Nah, di sini itu masih berbicara tentang dirinya sendiri. Ingat, LPDP itu mencari satu kandidat yang diekspektasikan sebagai future leader atau agent of change. Satu pemimpin dan agen perubahan. Dan ini harus nampak dalam tulisan atau pemikiran kita. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu memiliki visi yang sangat jelas tulisannya. Oke, karena salah satu tools untuk kita mengases adalah tulisan. Nah, sama teman-teman, esai ini adalah alat bagaimana asesor itu mengerti visi-visi yang kita bawakan. Misi-misi yang akan kita kerjakan. Ketika dalam paragraf-paragraf teman masih berbicara tentang diri teman sendiri dan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang diikuti dan itu secara esensi tidak berdampak secara langsung bagi masyarakat, sebagai seorang asesor ya, kamu mungkin ini ya perlu refleksi apa diri kamu itu mampu nggak mengemban tanggung jawab LPDP yang dimana itu kita itu berbicara dalam level aksi atau mengembangkan SDM di masyarakat. Nah, di sini belum nampak sama sekali ya teman-temannya. Dia berbicara tentang kegiatan, tetapi mana relevansinya. Nah, kita lihat di sini teman-teman nih. Current research findings on teaching. Oh, mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman pertama nih. Kak, ini yang esai pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua pakai bahasa Inggris. Apakah ada penilaian terkhusus kalau kita menggunakan bahasa Inggris nilainya lebih tinggi atau lebih kecil nih? Nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman itu bebas untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena ya tidak ada aturan yang bagus seperti yang saya katakan tadi ya. Tapi ada satu nasihat yang mungkin ini masuk akal. Oke, kalau ingin mendaftar ke luar negeri pakai bahasa Inggris, kalau mendaftar ke dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah ada Wardi yang menulis dalam bahasa Inggris untuk dalam negeri atau sebaliknya? Ada. Apakah mereka diterima? Mereka diterima. Oke, yang penting adalah bukan bahasanya, tetapi adalah esensi dan kejelasan dalam berpikir untuk menuangkan ide yang akan disampaikan. Nah, di sini current research findings on teaching English performances in Indonesia have shown that English language teaching is still below expectations. Oke, dia ngomong bahwa ini tuh below expectations loh. Buktinya apa? Research findings.
Oke. Nah, mana, apa namanya, penjelasannya? Mana, apa, evidence-nya? Karena despite having studied for English for more than 6 years, from elementary to junior high, Indonesian students generally low English proficiency. These poor performances result a variety of problems, okay? Limited English proficiency, teachers' preparations for the new curriculum, and cultural obstacle. Nah, ini dia menjelaskan ada masalah-masalah nih yang terjadi dalam kelas bahasa Inggris. Jelas ya. Apakah ada bukti yang ditawarkan? Ada. Apakah bukti itu research findings? Apakah penjelasan research findings itu dijelaskan? Ya, itu dijelaskan. Apakah ketika ditanya apa penulis esai ini dapat atau esai ini dapat menjelaskan apa ke asesor atau interviewer secara meyakinkan dapat diterima? Mungkin iya. Oke, karena dia mungkin telah membaca ini ya research finding-nya. Oke, next kita ke paragraf selanjutnya. Selain aktif di organisasi, saya juga dilibatkan. Oke. So ini apa para dosen meneliti fenomena kebahasaannya. Maaf ya Tuhan ya. PKM dan abdi masyarakat sehingga menambah pengalaman dan wawasan saya. Oke, menyimbangkan akademik non akademik bukan hal yang mudah ya. Kita tahu, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, ini masih berbicara dalam level dirinya sendiri ya. Udah berapa kali kalimat ini menjelaskan dirinya sendiri dan apa isu belum dibahas 1, 2, 3, 4 paragraf belum isu yang dibawa itu belum apa namanya terbukti secara eksplisit. Nah, kita lanjut ya. Tapi di sini ini sih apa namanya baterainya